Percayalah, ketika saudara terus berdoa dan mendoakan ayat-ayat firman yang Tuhan terus singkapkan, pada saat yang sama engkau akan semakin disadarkan, hei, aku adalah para penuai itu. Semakin kesadaran ini terbangun kuat dalam hidupmu, engkau akan merasakan panggilan Tuhan yang lebih nyata. Saudara tidak lagi merasa, aku ini kan bukan dipanggil jadi full timer gereja. Betul, tidak ada yang panggil saudara jadi full timer. Tapi Tuhan panggil saudara untuk menjadi penuai. Tuhan panggil saudara untuk membawa realitas sorga. Dan Alkitab menuliskan setelah dia memanggil murid-muridnya, dia memberi mereka kuasa. Percayalah, waktunya sudah dekat. Dalam hidupmu, katakan dalam hidupku ada kuasa, ada otoritas. Aku menerima otorisasi dari sorga untuk mendemonstrasikan tanda-tanda ajaib, berbagai mujizat yang meneguhkan bahwa betul aku adalah orang yang diutus oleh Tuhan sendiri. Hari ini saya berdoa biarlah pekerjaan firman dan roh terus terjadi, terus berlaku dalam hidupmu. Engkau semakin disadarkan akan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan kau betul-betul menyadari bahwa engkau bukan jemaat biasa. Engkau adalah orang yang dipanggil. Engkau adalah orang yang dipilih. Engkau adalah para penuai. Engkau adalah para pembawa hadirat Tuhan. Dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, engkau akan menyatakan kuasa kerajaan. Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan mengusir roh jahat. Engkau akan menyingkirkan segala kelemahan tubuh. Angkat hatimu, angkat tanganmu dan terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terimalah Roh Kudusnya yang akan bekerja dalam hidupmu, mengambil alih kehidupanmu, bekerja, berkarya dengan luar biasa. Tangan kuasa Tuhan akan terus berlaku di dalam hidupmu dan akan bermanifestasi lewat kehidupanmu sehari-hari. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku deklarasikan atasmu, hai jemaat, anak-anak rohani, engkau bukan orang biasa. Engkau telah dipanggil, engkau telah dipilih untuk menjadi para penuai, menjadi pembawa realitas sorga, mendemonstrasikan kuasa kemuliaan, kuasa realita dari kerajaan sorga. Terimalah dengan iman panggilanmu. Terimalah dengan iman panggilanmu. Pemilihan Tuhan atasmu telah terjadi, telah terjadi, telah ditetapkan. Engkau telah dipilih, engkau telah ditetapkan. Engkaulah sang penuai, engkaulah sang pembawa realitas sorga itu. Terjadilah, 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 terjadilah. Katakan terjadilah atasku. Oh, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Orala kata shikrata mama mayara lago. Ri ye 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 rele krashikra mama ka. Rikamne mayara la yara lama. Mayara la yara lama, reka chamle mayara la yara lamo, reka yase, reka shekrata maya, ore la yara la basho, reka chema yera lo, reka chamera la yara le la koma, yeo. Rama yara laba yeho yeha rela raro
tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Orang kerasem nama Yere. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Efeknya kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Saudara tidak perlu mencari-cari kuasa. Jadi buat saudara yang selama ini melihat ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Wih, kuasa Roh Kudus kerja kuat dalam hidupnya. Saya mau saudara sadari hal yang sama akan terjadi atasmu juga. Mungkin saudara tidak akan melayani dengan ada di panggung, pakai jas keren kayak saya, sambil pegang mikrofon. Tapi saudara ada di pinggir jalan. Tapi walaupun saudara tidak ada di panggung, adanya di pinggir jalan, tapi kuasa yang sama tetap akan diberikan kepada saudara. Ketika saudara berinteraksi dengan klien mungkin, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam hidupmu, lingkar pengaruh hidupmu, tetangga, teman, kerabat, saudara. Dengar baik-baik, kuasa itu tetap akan diberikan kepadamu. Tuhan memberikan kuasa kepadamu. Setuju, amin? Bagaimana kuasa itu akan mulai bekerja? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan fokus mencari kuasa, tapi berfokuslah untuk memberi diri saudara. Sehingga Roh Kudus akan turun dan mengambil alih kehidupan. Kata turun di sana. Roh Kudus turun atas kamu. Kata turun atas kamu ditulis dengan kata Yunani eperkomahi, yang bisa diterjemahkan sebagai mempengaruhi, mengambil alih, atau beroperasi di dalam hidup ini. Jadi fokus saudara adalah belajar untuk memberi hidupmu untuk selalu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Oh, come on. Itu sebabnya saya mendorong saudara untuk dengan tekun membaca Alkitab. Sehari berapa pasal? Minimal 3 pasal. Harusnya sudah masuk ke kitab Kisah Rasul nih hari ini nih. Makanya saya mulai dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Mungkin next saya akan membagikan lebih lanjut Kisah Rasul pasal yang ketiga. Karena ada beberapa ayat-ayat firman yang secara khusus seperti Tuhan hidupkan buat saya. Dan saya mau bagikan buat saudara juga. Biarlah pesan firman hidup dalam dirimu. Doakan ayat firman yang dihidupkan Tuhan. Dan ketika dengan tekun, katakan dengan tekun, aku membaca firman, mendoakan firman yang Roh Kudus hidupkan, maka aku sedang mempraktekkan penyerahan hidup yang mengkondisikan Roh Kudus dengan mudah mempengaruhi hidupku, mengambil alih hidupku, beroperasi di dalam diriku, dan otomatis kuasa dunamos, dinamit rohani itu akan mulai bermanifestasi lewat kehidupanku sehari-hari. Yang percaya katakan amin. Kata kuasa ditulis dari kata Yunani dunamos. Dari kata dunamos saudara bisa mendapat kata dinamo, saudara mendapat kata dinamika, tapi juga engkau mendapat kata dinamit. Kuasa itu sama seperti dinamit yang meledak. Menciptakan sebuah pergerakan, apa istilahnya? Power, pergerakan kuasa yang bisa menciptakan perubahan. Sekecil apapun dinamit. Kalau saudara pegang dan dinamit itu meledak, ini akan menciptakan perubahan atas tanganmu minimal. Saudara yang awalnya punya tangan, tahu-tahu hilang tangannya karena terjadinya ledakan kuasa. Hal yang sama akan terjadi atasmu. Saya percaya dalam kehidupan sehari-hari ini kita semakin mendapati dunia semakin gelap. Banyak orang makin ditekan oleh iblis. Banyak orang mengalami ada pekerjaan-pekerjaan musuh yang menghancurkan, menggerogoti hidupnya. Betul ya? Banyak yang konflik batin, hidup dalam luka,
Beberapa waktu lalu saya melayani di antara para pendeta. Jangan saudara anggap para pendeta hidupnya bahagia. Banyak dari mereka membawa luka dalam pelayanan. Tapi saya percaya ketika kita terus memberi hidup kita dikuasai, dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara akan dijadikan dinamit rohani. Engkau ketemu ada pekerjaan musuh, engkau jadi dinamit yang diledakkan Tuhan. Tuhan mau mengambil alih hidupmu. Tuhan mau ambil alih keberadaanmu. Dia mau beroperasi lewat keberadaanmu. Dia mau jadikan engkau dinamit rohani. Jadi ketemu pekerjaan musuh, engkau dikirim ke sana, berinteraksi dengan orangnya, dan boom, engkau diledakkan oleh Tuhan. Pekerjaan musuh dalam hidup orang itu dihancurkan. Terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi kemerdekaan, terjadi terobosan, terjadi perubahan. Itulah yang Tuhan akan lakukan lewat hidupmu. Berhenti mencari-cari kuasa. Mulailah dengan tekun mempersembahkan hidupmu untuk diambil alih oleh Roh Kudus. Pastikan dari waktu ke waktu kuasa Rohnya bekerja kuat dalam dirimu, memberi arahan, memberi tuntunan, dan engkau mentaati setiap arahan Tuhan. Dengar, setiap langkah ketaatan akan selalu menciptakan mujizat. Mujizat bagimu maupun mujizat bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Terjadilah atas hidupmu, terjadilah lewat dirimu. Kawan, sama-sama angkat dua tanganmu dan katakan, aku percaya Tuhan sedang memilih aku, siap memakai aku menjadi dinamit rohani. Setiap kali Tuhan mempertemukan aku dengan orang-orang yang ada dalam cengkeraman si jahat, ada dalam kuasa maut, Tuhan akan pakai aku untuk meledakkan setiap pekerjaan musuh. Aku percaya ini saatnya banyak kesaksian, kelepasan, kesembuhan, terobosan mulai muncul di tengah-tengah kami. Terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah. Amin. Bilang ini saatnya aku menjalani kehidupan rohani yang penuh mujizat, penuh keajaiban, penuh terobosan. Bukan hanya kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Bilang kanan kirimu, jangan mau yang biasa. Tuhan menyediakan yang istimewa. Haleluya. Saya bisa melihat gelombang revival itu semakin dekat dan semakin dekat. Besar sekali. Semakin dekat dan semakin dekat. Aku berdoa gelombang revival itu akan kau naiki. Engkau akan menaiki gelombang revival. Karena engkau adalah pembawa realitas sorga. Engkau adalah para penuai yang Tuhan panggil, Tuhan tetapkan untuk berfungsi pada hari-hari ini. Di jalan, di rumah, di tempat-tempat pertemuan yang biasanya engkau pakai untuk bercengkerama dengan teman-temanmu. Di sana akan terjadi pencurahan roh. Dari hidupmu akan menyeruak keluar roh pengharapan, akan menyeruak keluar roh iman, akan menyeruak keluar kasih Tuhan yang menjangkau, menjamah, membawa mereka berseru kepada Tuhan. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Amin. Saya bisa melihat setiap kali kita bercengkrama 2-3 orang, Tuhan akan hadir di situ. Tuhan akan bergerak, Tuhan akan bekerja. Sadarilah, damai, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus di dalam batinmu, itu bukan hanya perasaan positif. Itu akan menjadi senjata perangmu. Orang semakin banyak yang putus asa, orang akan makin banyak yang mengalami tekanan hidup.
Jadi ketika mereka melihat engkau yang membawa roh sukacita, mereka yang melihat engkau membawa damai sejahtera yang melampaui akal, mereka akan bertanya, apa yang aku harus lakukan untuk memiliki hal yang sama? Dan itulah saatnya engkau bisa membawa orang itu berseru kepada nama Tuhan. Saya tidak berkata mereka harus dikristenkan. Tidak selalu mereka akan jadi orang Kristen. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Orang yang berseru kepada nama Tuhan, artinya mereka mau kembali dari kehidupan mereka yang selama ini memberontak. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup untuk dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh kebenaran, Tuhan pasti, bilang Tuhan pasti menerima mereka. Doakan mereka, tumpangkan tanganmu atas mereka, dan roh Tuhan akan turun. Saya percaya ini saatnya saudara akan terus mengalirkan aliran kehidupan roh. Dan siapapun yang berinteraksi dengan dirimu akan mengalami aliran kehidupan itu, menelan semua manifestasi maut yang ada dalam hidup mereka. Bersiaplah untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang terjadi lewat hidupmu. Bukan hanya yang terjadi dalam dirimu, tapi lewat hidupmu. Yang percaya katakan amin. Inilah saatnya Tuhan, inilah saatnya Tuhan mencurahkan kuasa rohnya lewat hidupku. Amin. Tuhan curahkan rohmu atas manusia di bumi. Ya hatimu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Ada, amin. Kan ada pemulihan di negeri kami. Ada yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Come on, ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Ada yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Pagi hari ini aku berdoa, biarlah roh terobosan ilahi itu ada, terimpartasi dalam hidupmu, sehingga saat engkau berkata-kata, perkataanmu akan menciptakan terobosan bagi banyak orang. Perkataan yang kau ucapkan, doa-doa yang kau naikkan, bukan hanya menggoncang surga, tapi juga menggoncang hidup orang. Mereka akan terbuka, berseru kepada Tuhan. Terjadilah, terjadilah, katakan terjadilah lewat hidupku. Di dalam nama Yesus, roh melatih aku, menumbuhkan roh terobosan ilahi, sehingga setiap kali aku berkata-kata ada terobosan yang terjadi di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Ada
Yesus diselamat. Sekali lagi tepuk tangan dan sorak-sorai. Kan ada kebangkitan yang besar. Come on. Yang ada pemulihan di negeri kami. Ada yang berseru kepada Yesus di